kabar kawan? Sehat-sehat selalu kan? Kita ketemu lagi di channel Ahmad Kreatif. Pada kesempatan hari ini aku akan mencoba merakit SMBS half breed. Ini sengaja aku pilihkan PCB yang paling sederhana menurut aku ya kawan. Kenapa aku bilang sederhana? Karena masih banyak fitur yang belum dipakai di PCB ini, tapi sudah cukup bagus ini. Oke, sekarang aku solder dulu untuk komponen resistornya dulu. Kenapa hari ini aku merakit SMBS HB ini yang sederhana lagi? Karena untuk meningkatkan ide atau gimana agar kita dapat mendapatkan ampere yang lebih dari sebuah SMBS, tentu sesuai urutannya. Bisa dibilang untuk kelas HB ini tergolong SMBS kelas menengah ya kawan. Dan aku pilihkan fitur yang sederhana agar mudah ditiru nantinya. Untuk skema SMBS HB ini tentu sedikit berbeda ya teman-teman, karena otomatis fatnya menggunakan minimal 2 ya, dan kebetulan untuk PWM nya menggunakan IC dengan seri 3525. Iya benar, 3525. Oke, langkah berikutnya ini adalah EMI filter. Bisa menggunakan jenis car ini, juga bisa menggunakan seperti yang ada di asematik televisi. Fungsinya sama-sama untuk memfilter arus input. Oke, dan ini kapasitor untuk drop arusnya yang nantinya digunakan untuk mensuplai PWM nya. Jadi PWM nya nggak menggunakan trafo input ya teman. Kemudian elko nya aku pergunakan 3, kebetulan yang ada ini. Dan elko outputnya yang ada kebetulan 470 mikro 100 volt. Kita coba adanya saja dipasang. Oke, berikutnya adalah
kiprok, fed, dan dioda outputnya. Sebelum kita menggulung trafonya, kita ukur dulu, kita sesuaikan tempatnya atau posisi jalur inputnya ya, jalur primernya. Seperti biasanya, cara menggulungnya. Untuk saat ini aku pergunakan kawat 0,4. Kebetulan tadi aku rangkap 12. Dan koker ini hanya muat 15 lilit. Oke, seperti biasa disolasi dulu. Berikutnya adalah bagian sekundernya. Menggunakan kawat 0 juga, saya rangkap 14 tadinya, dan kebetulan ini hanya muat 7 lilit. Oke, setelah disolasi aku lanjutkan untuk primer kedua. Tentu saja aku gulung sama dengan jumlah yang sama juga. Untuk primer pertama dan kedua ini nantinya tidak aku seri ya teman-teman, tapi aku paralel langsung. Sengaja aku gulung seperti ini, seperti biasa. Untuk sekundernya di tengah, dilapisi kedua primer dengan ukuran kawat dan jumlah yang sama. Jadi ini juga 15 putaran. Oke, sudah jadi. Sudah tidak muat tadi. Untuk lilitan ekstranya tidak cukup. Oh iya teman-teman, sebelum kita memasang trafo, langkah sebelumnya harusnya seperti ini teman. Harusnya kita cek dulu apakah PWM dan fed-nya normal, apakah tidak ada kekeliruan. Maka cara mengeceknya adalah sebelum kita pasang trafo, kita pasang saja jalur primernya dengan bolam ya kawan. Kita solderkan langsung ke jalur primer. Dengan bolam ukuran berapa saja lah, yang penting bolam listrik 220. Kebetulan yang aku gunakan 10 watt atau berapa ya ini tadi, ya seukuran situlah. Fungsinya hanya sekedar untuk memastikan bahwa rakitan PWM-nya beres atau jalur fed-nya benar. Kalau keliru biasanya lilitannya yang salah. Oke, langsung kita cek colokan listrik. Sebelumnya aku pastikan dulu
Nah, ternyata nyala ya teman-teman. Ternyata normal. Kalau sudah begini bisa dipasang trafo ya kawan. Namun langkah sebelumnya sebaiknya kita memastikan dulu. Kita lepas dulu. Oke. Untuk memastikan voltase sebuah trafo, sebaiknya kita cek seperti ini ya teman. Sebelum trafo aku rapikan, kita uji dulu. Jangan sampai arus outputnya melebihi kapasitas elko atau melebihi kapasitas yang kita butuhkan. Kita maunya berapa volt, arus outputnya, arus ekstranya berapa volt. Kita uji dulu dengan cara seperti ini teman-teman. Untuk trafo ini kebetulan lilitan primernya aku gunakan 18 lilit tadi, kedua primernya, dan sekundernya aku pergunakan 7 lilit, dan untuk lilitan ekstranya aku coba 2 lilit dulu. Ini bagian kumparan primer ya teman, aku paralel langsung antara primer pertama dan primer kedua. Ini aku paralel, kemudian aku jumper dan aku solder ke bagian jalur primer. Oke, sebelahnya. Kemudian bagian sekundernya. Sebenarnya ini bisa dihitung ya teman-teman dengan teori, tapi alangkah lebih baiknya dengan cara cek langsung saja untuk memastikan. Oke, selanjutnya adalah bagian tegangan ekstra. Ini aku cek untuk kipas saja. Sekarang aku siapkan testernya dulu, dan kita bisa langsung mengujinya. Kira-kira berapa volt hasil sementara dari trafo ini. Oke, sudah nyala. Ternyata outputnya berkisar 80-an ya teman. Sepertinya baterai avometernya drop ini, nggak bisa tenang. Nggak apa-apa, yang penting sudah ketahuan
arus outputnya berkisar 80-an koma, masih di batas aman ini karena elko outputnya 100 volt. Sekarang aku cek untuk tegangan ekstranya yang hanya 2 lilit, kira-kira berapa volt. Oh, ternyata 16 volt. Jadi 2 lilit tegangan ekstra hasilnya 16 volt. Berarti trafo ini bisa dirapikan dan bisa digunakan. Oke teman-teman, untuk gulungan yang sama belum tentu hasilnya seperti ini ya teman-teman. Walah, avonya error teman. Untuk gulungan yang sama belum tentu hasilnya sekian volt. Kenapa? Karena arus inputnya kebetulan ini saya kurangi. Jadi arus input primernya aku kurangi dulu karena sekedar untuk pengecekan. Maksudku demi keamanan. Oke, testernya ngawur. Kita ganti saja yang analog. Ganti yang analog. Oke. Kita colokkan kembali. Nah, benar adanya berkisar 80 volt lah. Betul 80, kira-kira 80-an lah. Jadi untuk trafo ini tadi primernya 18 lilit, sekundernya 7 lilit. Hasilnya berkisar 80-an kurang lebih. Dan itu tidak jauh dari perhitungan. Oke, ini 84. Dipakai untuk kira-kira sajalah ya kawan. Yang jelas untuk pembuatan SMPS kelas HB ini terhitung sukses. Tinggal merapikan trafonya saja. Oke, aku pastikan lagi. Ada kenaikan 16. Kita anggap selesai rakitan ini. Tinggal merapikan dan mengujinya di power. Tentu saja di waktu dan video berikutnya ya teman-teman.